Shot seluk orang berjarak 4 menit dari Sian. Autopilot telah gagal. Kapten, dalam keadaan tak sadarkan diri pesawat sedang jatuh. Dua helikopter Black Hawk melesat menembus langit gelap membawa satu pesan radio yang penuh keputusasaan. Bangunkan dia sekarang. Dia sedang tidur di kursi sipet C. Itu adalah Senin malam Agustus Rosenutlas dan pesawat American Airlines penerbangan Nuaton Balamonsi sedang mundur dari gerbang di Bandara Internasional Miami tepat pukul 1 malam. Pesawat itu adalah Airbus A380 Neo, salah satu jet komersial terbaru dan paling modern dalam armada American Airlines. Mesin baru, avionik canggih, sistem kontrol penerbangan fly mutakhir. Stotosap penumpang telah duduk di kursi masing-masing. Sebagian besar sudah mengeluarkan bantal leher dan penutup mata. Sudah bersiap untuk penerbangan. Radi panjang menuju Bandara Internasional Los Angeles telah diredupkan ke pengaturan paling rendah. Sebagian besar tirai jendela sudah ditutup. Mesin mendengung dengan sedih. Suara rendah yang stabil dan menenangkan. Seperti yang dilakukan mesin pesawat komersial ketika semuanya bekerja dengan Ini akan menjadi penerbangan rutin perjalanan semalam lintas benua yang sederhana. Sebagian besar penumpang akan tidur selama sebagian besar perjalanan terbangun di suatu tempat di atas gurun barat daya dan mendarat di Los Angeles tepat saat fajar dan kopi pagi. Tidak ada yang mengharapkan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tidak ada yang mengharapkan malam itu akan menjadi sesuatu yang akan dibicarakan bertahun-tahun. Di bagian depan kabin ekonomi, sisi kiri kursi jendela baris, kursi C. Seorang wanita sudah tertidur bahkan sebelum pesawat mengangkat dari landasan. Dia tampak biasa saja. Usianya tampak sekitar akhir mungkin 10 atau 10 tahun. Perempuan Indonesia bertubuh sedang, atletis dengan cara yang tidak langsung terlihat di balik pakaiannya yang rambut hitam panjang yang ditutupi hijab sederhana yang dipasang dengan cepat tanpa cermin, tanpa banyak pikiran. Sama sekali tidak ada riasan. Dia mengenakan pakaian perjalanan yang nyaman. Jenis pakaian yang dikenakan seseorang ketika mereka tahu mereka akan duduk di kursi pesawat selama 5 jam dan kenyamanan lebih penting dari celana panjang hitam hoodie. Universitas Indonesia berwarna kuning, pudar yang sudah berkali-kali dicuci, hingga terasa lembut. Sepatu Adidas usang. Dia mengenakan bantal leher di lehernya. Penutup mata didorong ke dahinya. Belum menutupi matanya karena dia tertidur sebelum sempat memakainya. Headphone, peredam kebisingan tergantung longgar di lehernya. Sebelum menutup Mata. Bibir perempuan itu bergerak pelan, membaca doa safar dalam hati. Bismillah. Marreha wa mursaha in Rabbi laghafurur Rahim. Kemudian ia menyandarkan kepala ke jendela dan terpejam. Dia meringkuk, menempel ke jendela. Lutut sedikit ditarik ke arah dadanya. Lengan memeluk diri sendiri seperti seseorang yang sudah lama belajar tidur dalam situasi tidak nyaman dan telah berdamai dengannya. Dia tidur dengan tidur yang dalam, berat, dan tanpa mimpi dari seseorang yang tidak tidur dengan benar selama berhari-hari. Pria di kursi sipet B adalah seorang pebisnis berbaju biru yang rapi, sedang mengerjakan email di laptopnya, sesekali melirik arloginya. Dia tidak sekalipun melihat perempuan di siton si remaja Disa sedang menonton sesuatu di tablet. Earbuds terpasang sepenuhnya, tenggelam dalam acara apapun yang ia streaming. Tidak satuun dari mereka memperhatikan tetangga mereka. Dia tidak terlihat. Hanya penumpang lelah lain dalam penerbangan Redie. Hanya orang lain yang mencoba pergi dari satu pantai ke pantai lainnya. Hanya orang biasa
yang butuh tidur. Boarding pass-nya bertuliskan Zahra Putri pekerjaan, tercantum sebagai pegawai pemerintah. Domili Fort Rucker, Alabama. Semua itu akurat. Setiap kata dari itu secara teknis benar. Dia adalah pegawai pemerintah. Dia memang tinggal di Fort. Tapi kata-kata pegawai pemerintah melakukan pekerjaan yang luar biasa besar di boarding pass itu. Mereka menutupi sesuatu yang sebagian besar orang di pesawat itu, sebagian besar orang di ruangan manapun yang dia masuki, tidak akan pernah menebat hanya dengan melihatnya. Nama lengkapnya adalah Chief Warrant Officer Zahra Putri, Angkatan Darat Amerika Serikat, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke Salusuksti dari Fort Campbell, Kentucky dengan stasiun tugas tetap di Fort Rucker, Alabama di Night Stalkers. Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke Sunsaksati adalah salah satu unit penerbangan militer paling elit dan paling rahasia di seluruh dunia. Mereka adalah pilot yang menerbangkan helikopter Black Hawk yang membawa SEAL Team Saskak ke Abbottabad, Pakistan pada malam 2 Mei di Senjua Das. Malam ketika Osama bin Laden terbunuh. Misi itu saja telah menjadikan mereka legenda dalam dunia operasi khusus. Tapi pasukan kesekon Texas sudah melakukan hal-hal luar biasa jauh sebelum malam itu dan terus melakukan hal-hal luar biasa jauh setelahnya. Mereka terbang di malam paling gelap, dalam cuaca paling buruk, di lingkungan paling berbahaya di bumi, di ketinggian rendah, dengan kecepatan tinggi, ke tempat-tempat yang tidak akan didatangi. Moto mereka sederhana dan mutlak. Night Stalkers Don't Quit ETK. 4 huruf yang berarti segalanya bagi orang-orang yang mendapatkan hak untuk mengucapkannya. Zahra telah terbang untuk pasukan ke Sotsasu selama bertahun. Dia tidak menerbangkan helikopter transport. Dia tidak menerbangkan Medevac. Dia menerbangkan MH-1C Black Hawk varian Direct Penetrator. Helikopter bersenjata paling berat dalam inventaris Angkatan Darat Amerika Serikat. Setiap pesawat adalah platform senjata terbang minigun yang mampu menembakkan ribuan peluru per menit. Pilot roket Hydra 1 rudal Hellfire. Sensor canggih. Sistem pencitraan. Di Black Hawk dirancang untuk satu tujuan. Terbang ke tempat paling berbahaya di dunia, menemukan musuh dan menghancurkan mereka dengan cepat dan tuntas. Zahra telah mencatat Busiat Talak Sampa Sipti total jam terbang sepanjang karirnya. Dari jumlah itu, 2 tampu dilakukan di zona pertempuran aktif. Dia telah terbang dalam misi di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, dan di beberapa lokasi lain yang tetap dirahasiakan di tingkat tertinggi pemerintah Amerika Serikat. Lokasi-lokasi yang namanya tidak dapat dia ucapkan dengan lantang dalam konteks apapun, tidak kepada keluarganya, tidak kepada teman-temannya, tidak kepada siapapun. Dia telah memasukkan operator Delta Force ke zona pendaratan aktif sambil menghadapi tembakan musuh dari berbagai arah. Dia telah memberikan dukungan tembakan udara dekat untuk tim darat pasukan khusus yang dikepung dan mengalami korban menerbangkan daebnya ke situasi di mana setiap perhitungan logis mengatakan pesawat harus berbalik dan pergi. Dia telah memburu target bernilai tinggi di tengah malam menggunakan sistem pencitraan termal dan penglihatan. Malam terbang 6 kaki di atas tanah dengan kecepatan sound 230 miles jam dalam kegelapan total menembus lembah, pegunungan dan lingkungan perkotaan yang pesawatnya nyaris tidak muat. Dia mendapatkan tanda panggilannya di Afghanistan pada musim gugur Ruakon Tutas selama misi di Provinsi Kunar yang masih dibicarakan dengan nada hampir hormat oleh sebagian besar orang yang mengetahuinya. Sebuah tim SEAL telah dimasukkan ke sebuah lembah untuk misi intelijen ternyata salah, seperti yang terkadang terjadi, dan alih-alih lembah yang tenang dengan kehadiran musuh minimal mereka menemukan diri mereka berjalan masuk ke
dalam penyergap besar. Dinding lembah. Di kedua sisi penuh dengan pejuang musuh. Ya, para seterkepung menerima tembakan dari 3 arah secara bersamaan, tidak bisa bergerak, tidak bisa dievakuasi, mengalami korban yang terus bertambah setiap menit. Zahra adalah dukungan senjata yang bertugas malam itu. Dia sedang duduk di pesawatnya di pangkalan operasi Maju Pati, kilometer jauhnya ketika panggilan masuk. Penilaian situasi tim darat sudah jelas. Mereka dikepung, mereka dalam kontak. Mereka memiliki orang mati dan luka-luka. Dan jika tidak ada yang terjadi dalam beberapa menit ke depan, tidak satu pun dari mereka akan keluar dari lembah itu hidup. Zahra menerbangkan DAP Black Hawk-nya masuk ke lembah itu dalam kegelapan total. Menggunakan penglihatan malam di ketinggian Sastimet di atas permukaan tanah, dengan kecepatan son 10 knot. Lembah itu, dindingnya mepet, tembakan musuh sangat intens. Setiap suara rasional dalam situasi itu mengatakan ini tidak bisa selamat, bahwa tidak ada pesawat yang harus masuk ke sana, bahwa risikonya terlalu besar. Zahra masuk juga. Selama paradisi menit dia bekerja di lembah itu. Minigun bertempur, roket meluncur. Dia meliuk masuk dalam satu putaran tembakan demi putaran tembakan. Membersihkan garis punggungan, menekan musuh. Memberi tim Sail ruang untuk bernafas. Lalu ruang untuk bergerak dan akhirnya ruang untuk bertempur menuju titik evakuasi. Sepitat menit pertempuran berkelanjutan. Misi dukungan udara dekat. Yang paling lama yang pernah dilihat. Banyak orang yang terlibat ketika semuanya selesai. Ketika tim SEAL sudah kembali ke pangkalan operasi Maju dan yang terluka sedang ditangani dan penghitungan kepala sedang dilakukan. Salah satu SEAL menekan radionya dan mengatakan sesuatu yang akan mengikuti Zahra sepanjang karir militernya. Siapapun pilot itu, mereka terbang seperti malaikat maut. Kematian dari atas benar-benar tak terhentikan. Tidak pernah melihat sesuatu seperti itu dalam hidup saya. Reaper, nama itu telah tersebar di komunitas operasi khusus sejak malam itu. Dalam beberapa bulan, nama itu telah menyebar dari SEAL yang berada di lembah itu ke Ranger, operator Delta Green Beret, pengendali tempur. Dalam setahun, tanda panggilan Ria disebutkan dalam briefing operasi gabungan di tingkat tertinggi, Komando Operasi Khusus Gabungan. Pilot di sekolah penerbangan di Fort Tucker. Di perwirawaran muda yang bahkan belum mendapat sayap, mereka sudah mendengar cerita tentang Reaper dari pilot yang muncul dari kegelapan. Pilot yang terbang ke tempat yang tidak akan didatangi siapapun. Pilot yang tidak menyerah. Zahra telah mendapatkan Distinguished Flying Cross, salah satu penghargaan penerbangan tertinggi yang diberikan militer Amerika Serikat. 3. Air Medal dengan perangkat keberanian Purple Heart setelah terkena tembakan senjata kecil selama misi di atas Irak pada 2C1. Sebuah peluru yang melewati kokpit dan menyerempet lengan kirinya tanpa mengenai sesuatu yang vital yang Zahra gambarkan dalam laporan setelah aksi. Sebagai cedera awak minor tidak berpengaruh pada penyelesaian misi. Dia Visti Sako sang tahun. Dia adalah salah satu dari sedikit perempuan yang menerbangkan gunship di pasukan KE-1. Dia adalah berdasarkan hampir setiap ukuran yang penting dalam dunianya. Salah satu pilot helikopter tempur terbaik di militer Amerika Serikat. Tapi sekarang di kursi SEPC penerbangan American Airlines Sopsaasi, dia bukan satuun dari hal-hal itu. Sekarang dia hanya kelelahan. Dia baru saja menyelesaikan siklus misi SASBI 2 jam. Malam berturut-turut operasi tempur di Suriah, detail yang dirahasiakan dan akan tetap demikian. Dia telah terbang kembali ke Fort Tucker. Pada pagi hari 3 Agustus, duduk melalui debriefing par di jam.
mengisi laporannya, menyerahkan perlengkapannya, lalu berjalan menyeberangi parkiran menuju truknya dan duduk di sana selama sekitar 5 menit tanpa bergerak, hanya menatap kemudi sebelum dia ingat bahwa dia memiliki cuti yang disetujui dan pesawat yang harus dia kejar. Adik perempuannya, Nadia, tinggal di Los Angeles. Nadia baru saja melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan bernama Yasmin Zahra. Telah berjanji berminggu-minggu yang lalu sebelum misi Surya dijadwalkan bahwa dia akan hadir, bahwa dia akan datang dan bertemu keponakannya. Itu adalah jenis janji yang terasa mudah jelas ketika Anda membuatnya dan terasa hampir mustahil untuk ditepati ketika Anda duduk di parkiran Ford Rucker Jambon pagi setelah 1,2 jam operasi tempur. Tapi Zahra telah menepati janjinya sepanjang hidupnya. Itu bukan sesuatu yang dia mau hentikan. Dia pulang ke rumah, mandi, mengepak tas dalam 15 menit tanpa banyak pikiran tentang apa yang dia pack dan tiba di bandara tepat waktu untuk penerbangannya. Dia naik ke pesawat. Dia menemukan kursinya. Dia duduk, mengencangkan sabuk pengamannya, membenahi hijab dan menyesuaikan bantal lehernya, mendorong penutup mata ke dahinya agar bisa melihat apa yang terjadi saat boarding, meletakkan headphone peredam kebisingan di lehernya, lalu membaca doa safar dalam hati. Sebelum menyandarkan kepala ke jendela, dia sudah tertidur sebelum pesawat mencapai ujung taxiway. Dia tidak merasakan lepas landas. Dia tidak merasakan pesawat mendaki. Dia tidak merasakan pesawat mencapai ketinggian jelajah, mendatar di Trantika Sebu, Jakaki, yang menetap dalam dengungan tenang. Penerbangan jelajah jarak jauh dia tidak merasakan semuanya. Dia sepenuhnya dan total tidak sadarkan diri. Bisnis di Sabe masih mengerjakan emailnya. Remaja di Yap-A telah berganti dari menonton acaranya ke bermain game. Sisa kabin sebagian besar tenang. Suara ambien lembut dari setus-selus orang yang bernafas dan sesekali bergeser di kursi. Mereka mencoba cukup nyaman untuk tidur. Selama 2 jam dan sisalan menit semuanya benar-benar normal. Kemudian di kokpit penerbangan American Airlines Sonsema Sims, sesuatu terjadi secara bencana. Kapten James Maitel berusia 40 tahun dan telah menerbangkan pesawat komersial selama tahun. Dia telah mengumpulkan nitelas jam terbang sepanjang karir itu. Dia adalah jenis pilot yang telah melihat hampir semua hal yang bisa terjadi pada pesawat komersial yang telah mengembangkan selama puluhan tahun pendekatan tenang dan metodis terhadap masalah yang berasal dari penanganan ratusan keadaan darurat kecil dan beberapa yang besar, tanpa pernah kehilangan pesawat atau penumpang. First Officer Laura Chen, berusia terbisi tahun, si Pinpal, jam terbang setahun bersama American Airlines, kompeten, hati-hati, pilot yang baik dengan cara yang stabil dan profesional yang sebagian besar pilot komersial adalah pilot yang baik, terlatih dan berpengalaman dan mampu menangani pesawat melalui situasi apapun yang telah diantisipasi dan dilatih oleh produs. Mereka sedang jelajah di biron kaki di atas Texas Barat. Autopilot terpasang. Pesawat terbang sendiri seperti yang akan dilakukannya untuk sebagian besar penerbangan. Kedua, pilot memantau instrumen, terbangun dan waspada, tapi tidak secara aktif. Terbang. Ini normal. Ini adalah cara penerbangan komersial bekerja. Komputer manajemen penerbangan menangani. Pilot mengawasi. Kemudian lampu peringatan menyala. Nada peringatan utama berbunyi pertama. Denging elektronik tajam yang berarti sesuatu membutuhkan perhatian segera. Kemudian ecam monitor pesawat terpusat. Elektronik mulai menampilkan pesan kesalahan. Kapten Mitchell dan First Officer Chen melihat layar secara bersamaan. Autopilot terputus. Flyby wire terdegradasi. Kerusakan kontrol penerbangan.
Kapten Mitchell berkata, Apa ini? dan meraih daftar. Periksa kesalahan. First Officer Chen sudah menjalankan prosedur ECAM. Saya melihat kegagalan komputer kontrol penerbangan primer dan sekunder secara bersamaan. Kita beralih ke hukum. Alternatif. Bagaimana mungkin kedua sistem secara bersamaan? Sebelum Mitchell bisa menyelesaikan kalimat pesawat bergerak bukan gerakan lembut terkontrol dari pesawat fly-by-wire yang berfungsi dengan baik. Sebuah ya ke kanan yang kasar dan tidak diperintahkan jenis, gerakan yang terasa benar-benar salah, benar-benar di luar selubung normal dari apa yang seharusnya dilakukan Atrian Sepok. Mil meraih side stick, menerapkan input kiri untuk mengorek Xiao. Tidak ada yang terjadi atau lebih tepatnya sesuatu terjadi, tapi itu salah. Pesawat merespons, tapi tidak ke arah yang bansal seharusnya. Sistem fly-by-wire, lapisan komputer antara input pilot dan permukaan kontrol penerbangan aktual, tidak menerjemahkan input dengan benar. Normal law telah gagal. Alternate law tidak bekerja dengan benar. Pesawat melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan dan tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan. Saya kehilangan input kontrol normal. Laura berkata, saya mendapatkan respons. Pesawat tidak merespons input saya dengan benar. Atrasuan mendongak dengan kasar. Kemudian, sebelum salah satu pilot bisa memproses apa yang terjadi, berguling ke kiri. Sudut kemiringan meningkat melewati 15 derajat, melewati beta derajat. Pesawat bergerak melalui langit gelap dengan cara yang benar-benar di luar parameter operasi normalnya. Dan kedua pilot sedang berjuang dengan side stick mencoba membawanya kembali ke kontrol. Saya tidak bisa menahannya. Mitchell berkata, sistem melawanku. Setiap input yang saya buat, pesawat melakukan yang sebaliknya. Dan kemudian, di tengah-tengah mengelola keadaan darurat yang semakin memburuk, Kapten James Mitchell memegang dadanya dengan kedua tangan. Suara yang dia buat tidak keras. Itu tenang. Suara tarikan nafas tajam, dan kemudian geraman kesakitan yang hampir segera terhenti. Wajahnya berubah. Warna dalam sekejap menjadi abu. Dengan cara yang tidak dapat disalahikan oleh siapapun yang pernah melihatnya sebelumnya. Laura, dia berhasil mengatakan, saya tidak bisa. Dada saya ambruk ke depan menentang harnesnya. First Officer Laura Chen telah menjadi pilot maskapai komersial selama setahun. Dan dalam tahun itu dia telah menghadapi sejumlah situasi sulit. Tapi, dia tidak pernah sendirian di kokpit dengan kapten yang tidak sadarkan diri. Pesawat yang tidak berfungsi, sister kasih kemsak orang di belakangnya, dan tidak ada yang bisa membantunya. Selama sekitar 3 detik, dia menatap kapten dan merasakan sesuatu yang sangat mendekati ketakutan murni. Kemudian pelatihannya mengambil alih. Dia menekan sistem alamat penumpang. Suaranya gemetar. Dia tidak bisa sepenuhnya mengontrol itu, tapi dia memaksakan dirinya berbicara dengan jelas. Memaksakan dirinya memilih kata-kata yang akan mengkomunikasikan informasi yang diperlukan tanpa menyebabkan kepanikan massal. Dan dia berkata, ini adalah First Officer Chen. Kami memiliki situasi darurat di atas kapal. Saya membutuhkan penumpang manapun dengan pengalaman penerbangan tingkat lanjut. Khususnya, pilot helikopter militer atau pilot sayap, tetap militer untuk mengidentifikasi diri Anda ke pramugari segera ini. Mendesak di kabin. Respons terhadap pengumuman ini sangat kompleks. Pesawat sudah bergerak dengan cara yang membangunkan sebagian besar penumpang yang tertidur dan menakuti mereka yang sudah terbangun. Gerakan pitch dan roll yang kasar dari beberapa menit sebelumnya telah mengetuk minuman dari baki, telah membuat barang-barang longgar meluncur di lantai, telah
menyebabkan gerakan yang membuat mual, dan disorientasi yang memberitahu semua orang di atas kapal sesuatu yang sangat salah. Pengumuman Pak mengkonfirmasinya. Beberapa diam-diam menggenggam sandaran tangan, menatap kursi di depan mereka. Beberapa menangis, beberapa berdoa, suara-suara berbisik. Ya Allah, ya Allah. Terdengar dari beberapa baris belakang. Satu perempuan di dekat bagian belakang mulai berteriak dan seorang pramugari sedang bersamanya mencoba membantunya. Tenang. Orang tua memegang anak-anak, pasangan menggenggam tangan satu sama lain. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang mengumumkan diri mereka sebagai pilot. Tidak ada yang maju. Pramugari senior Robert Fask telah bersama American Airlines selama 12 tahun. Dia berusia Nimutokon tahun dan dalam 2 tahun itu, dia telah mengembangkan jenis ketenangan tertentu yang datang dari telah menghadapi cukup banyak keadaan darurat, cukup banyak situasi tak terduga, cukup banyak momen ketika versi profesional dari dirinya harus mengambil alih dari versi manusianya. Dia sekarang bergerak melalui kabin, mencoba membuat orang tetap tenang, mencoba mengelola kekacauan terkendali dari pesawat penuh. Orang ketakutan dan pikirannya sedang mengerjakan masa salah. Bahkan, saat tangannya sibuk dengan tugas langsung, dia telah melakukan tinjauan manifest penumpang sebelum penerbangan. Itu bagian dari rutinitas pra-penerbangan. Sesuatu yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Sebagian prosedural dan sebagian kebiasaan. Cara untuk membiasakan diri dengan siapa yang ada di pesawat jika ada sesuatu yang perlu diketahui tentang penumpang manapun selama penerbangan. Satu entry sempat menarik perhatiannya sebentar ketika dia meninjaunya. Zahra Putri, pegawai pemerintah Fort Rucker, Alabama Robert Fask tumbuh di sekitar penerbangan militer. Ayahnya adalah tentara. Dia tahu Fort Rucker. Semua orang dalam penerbangan militer Angkatan Darat mengetahui Fort Rucker. Itu adalah rumah pelatihan penerbangan Angkatan Darat, tempat di mana setiap pilot helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat mendapatkan sayap mereka. Dia mulai bergerak maju melalui kabin, melewati penumpang yang ketakutan, bergerak melawan arah insting sendiri yang mengatakan padanya untuk tetap di tengah kabin dan mengelola situasi di sana. Dia mencapai baris 7. Perempuan di kursi Sitonce masih tertidur. Dia menatapnya sejenak. Dia sepenuhnya tidak sadarkan diri. Meringkuk menempel ke jendela. Tidak terganggu oleh gerakan kasar dari beberapa menit sebelumnya. Tidak terganggu oleh pengumuman Pak. Tidak terganggu oleh suara penumpang yang ketakutan di sekitarnya. Headphone peredam kebisingan dan kelelahan mendalam dan 3 hari operasi tempur di Suriah telah mengisolasinya dari segalanya. Robert meletakkan tangannya di bahunya dan mengguncangnya. Tidak ada respon. Dia mengguncang lebih keras. 4, Mbak, saya butuh Anda. Bangun. Tidak ada respon. Dia memegang bahunya dengan kedua tangan dan mengguncang dengan urgensi yang jenis yang mengesampingkan pertimbangan normal tentang ruang pribadi atau kelembutan. Mbak, bangun. Saya butuh Anda. Bangun. Sekarang. Kami membutuhkan bantuan Anda. Mata Zahra Putri terbuka. Selama par detik pertama setelah terbangun, dia benar-benar disorientasi. Tidak yakin di mana dia, tidak terlalu yakin. Apa suaranya atau siapa yang mengguncangnya atau apa arti bau udara. Daur ulang pesawat. Dia berada dalam kedalaman tidur yang membuat transisi menuju kesadaran menjadi lambat dan bingung. Kemudian pesawat terguncang. Itu adalah gerakan kecil, hanya pengingat singkat bahwa sistem fly-by-wire masih tidak berfungsi dengan benar. Dan pesawat masih bergerak dengan cara yang tidak seharusnya. Tapi bagi Zahra Putri, gerakan itu membawa beban
Informasi yang tidak akan dibawanya bagi sebagian besar dari 155 orang lain di pesawat. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan kemampuan untuk membaca perilaku pesawat melalui tempat duduknya. Melalui cara getaran. Merambat melalui badan pesawat, melalui sinyal kecil yang tidak akan pernah diperhatikan oleh kebanyakan orang. Dia merasakan gerakan itu dan bahkan setengah tidur, masih setengah sadar. Sesuatu dalam dirinya mengidentifikasinya sebagai salah dia. Terbangun. Astagfirullah refleksnya berucap sebelum dia sadar akan situasinya. Lalu dengan suara serak dari tidur, dia bertanya, "Ada apa?" Robert membungkuk dekat. "Apakah Anda militer? Apakah Anda tinggal di Fort Tucker? Apakah Anda seorang pilot?" Zahra mengedipkan mata, melihat sekeliling, menyadari di mana dia berada. American Airlines, penerbangan, Ridier, Mujulah. Bertemu Yasmin. Ya, Katanya pilot. helikopter Angkatan Darat. Mengapa kedua pilot kami dalam masalah sistem kontrol penerbangan pesawat telah gagal. Kami kehilangan kendali. Kami butuh Anda di kokpit sekarang. Zahra sudah keluar dari kursinya sebelum Robert selesai berbicara. Dia meraih ranselnya dari bawah kursi di depannya dengan cara yang sama seperti dia meraih tas perlengkapannya sebelum misi dengan refleks tanpa memikirkan apakah dia membutuhkannya. Dia mengikuti Robert ke depan melalui kabin, melewati penumpang yang ketakutan, melewati pramugari yang mencoba mempertahankan semacam ketertiban melalui gali ke pintu kokpit. Robert mengetuk dan memperkenalkan dirinya. Pintu terbuka dari dalam. Zahra melangkah masuk ke kokpit penerbangan. American Airlines Tbilisi Mesupisi dan menyerap semua yang dilihatnya dalam sekitar 3 detik. Kapten Michel Ambruk ke depan di kursi kiri ditahan oleh harnesnya. Sadar tapi jelas tidak mampu bertindak. Wajah abu-abu, napas dangkal. First Officer Chen di kursi kanan, kedua tangan di side stick. Berjuang melawan pesawat. Wajahnya, ekspresi seseorang yang mengelola situasi yang sedikit melampaui, tapi apa yang mereka tahu, cara mengelolanya. Layar ECM dipenuhi dengan pesan kesalahan, indikator sikap, menunjukkan pesawat yang tidak terbang, lurus dan datar. Altimeter menunjukkan ketinggian yang berosilasi naik turun, ratusan kaki saat Laura berjuang mempertahankan jalur penerbangan yang stabil. First Officer Chen, kata Zahra. Suaranya benar-benar datar. Dia masih mengenakan hoodie Universitas Indonesia. Rambutnya sedikit acak-acakan dari tidur. Hijabnya masih terpasang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti yang dibutuhkan situasi itu. Namun demikian, saya Chief Warrant Officer Zahra Putri, Angkatan Darat Amerika Serikat Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke Sosusi. Saya menerbangkan MHCM Dub Black Hawk. Saya memiliki diatisen rias jam waktu penerbangan. Ceritakan pada saya persis apa yang terjadi. Laura Chen melihat ke belakang ke perempuan yang baru saja berjalan masuk ke kokpitnya mengenakan hoodie kampus dan membawa ransel kecil berwarna hitam. Dan, selama setengah detik dia hampir mengatakan sesuatu tentang membutuhkan pilot komersial, berkualifikasi dan bukan pilot helikopter. Setengah detik itu berlalu. Dia melihat layar ECM. Dia melihat indikator sikap. Dia melihat kapten yang ambruk di kursi kiri. Dia membuat satu-satunya perhitungan yang penting. Dia butuh bantuan dan bantuan berdiri tepat di belakangnya. Autopilot gagal. Komputer kontrol penerbangan primer dan sekunder keduanya telah gagal. Kami dalam alternate low. Ketika saya input kiri, pesawat kadang pergi ke kanan. Ketika saya mencoba mengoreksi pitch ke bawah, ia pitch ke atas. Inputnya cross, to applet dan sebagian terbalik.
Tidak tahu mengapa dan saya tidak tahu cara memperbaikinya. Saya tidak pernah berlatih untuk ini karena ini tidak seharusnya terjadi. Zahra menyerap informasi ini. Dia sudah bergerak ke kursi pengamat observer di antara kursi pilot, mengencangkan dirinya, menarik diri cukup dekat untuk melihat instrumen dan input Laura. Baik, Kak, tanya. Tunjukkan pada saya. Buat input kiri lambat dan disengaja Laura mendorong side stick ke kiri pesawat. Berguling ke kanan. Zahra menonton. Berpikir dalam balu tahun menerbangkan helikopter paling menuntut di dunia. Dalam kondisi paling menuntut, dia pernah menghadapi kegagalan hidraulik yang membalik input kontrol pada sumbu. Dia telah berlatih untuk itu. Dia telah membacanya. Dia telah mendiskusikannya di ground school dengan instruktur yang menggambarkannya sebagai salah satu kegagalan tunggal paling disorientasi dan berbahaya yang bisa dialami pilot. Karena itu mengubah semua yang dikatakan insting terlatih pilot kepada mereka untuk dilakukan menjadi tindakan yang persis salah. Ini tidak sepenuhnya terbalik katanya. Beberapa input sedang pergi ke arah yang benar. Dan beberapa terbalik dan beberapa dilemahkan. Komputer fly-by-wire tidak sepenuhnya gagal. Ini rusak. Ini menerjemahkan input Anda dengan tidak benar. Tapi tidak secara acak. Bagaimana Anda tahu itu? Karena Anda masih hidup. Jika itu sepenuhnya acak, Anda akan kehilangan pesawat di detik pertama. Mata Zahra bergerak. Melintasi instrumen, membaca ketinggian, kecepatan udara, kecepatan vertikal. Sikap. Anda telah mengelolanya secara intuitif. Anda telah menerapkan input dan membaca respons sorsi. Anda terbang pesawat tanpa mengetahui. Anda melakukannya. Saya akan membantu. Anda memahami apa yang Anda lakukan. Sehingga Anda bisa melakukannya dengan sengaja bukan reaktif. Laura menatapnya sejenak. Kemudian dia berbalik ke instrumen dan mengangguk. Zahra meraih ke depan dan menekan radio. Albuquerque Center. Ini adalah American Airlines. DC Anton Sapensan. Kami memiliki keadaan darurat. Kami memiliki pilot yang tidak mampu bertugas ganda. 1 kapten dengan dugaan serangan jantung. 1 first officer mengelola kegagalan sistem kontrol penerbangan. Saya Chief Warrant Officer Zahra Putri, Angkatan Darat Amerika Serikat, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke Sakon Sustaben. Saya membantu First Officer Chen. Kami membutuhkan koordinasi darurat segera. Dan kami membutuhkan aset militer yang dikerahkan ke posisi kami. Kontak langsung dengan otoritas penerbangan militer yang tersedia. Respons dari Albuquerque Center membutuhkan beberapa detik. Ketika datang, suara pengontrol memiliki kualitas hati-hati tertentu dari seseorang yang sangat baik dalam pekerjaan mereka dan memilih setiap kata dengan presisi. American Lumi eto Samsung tu. Kami salin keadaan darurat Anda. Konfirmasi. Anda mengatakan resimen penerbangan operasi khusus ke Saton Sol. Benar. Fort Bell, Kentucky. Stasiun tugas Fort Rucker, Alabama, American Newton Sekes. Ada 30 detik keheningan di mana? Zahra terus mengamati input Laura dan respons pesawat. Menyerukan koreksi. Dengan suara tenang dan mantap. Kemudian, suara yang berbeda muncul di frekuensi. American Python Saksamsai. Ini Kolonel James Harrison, Angkatan Udara Amerika Serikat. Saya pilot C-1. Globuster dan mantan penghubung Angkatan Udara ke job. Saya telah dihubungkan ke frekuensi darurat ini. Apakah Anda mengatakan nama Anda adalah Zahra Putri? Chief Warrant Officer Zahra Putri. Tanda panggilan. Reaper. Pasukan ke Seton Susan. Zahra merasakan sesuatu bergeser dadanya. Tanda panggilannya nama yang diberikan kepadanya di lembah di Provinsi Kunar pada malam 5 tahun yang
Lalu benar. Tanda. Panggilan Ria Chief. Zahra. Suara kolonel itu datar tapi ada sesuatu di baliknya. Bukan persis penghormatan, sesuatu mendekatinya. Saya adalah penghubung Angkatan Udara ke Jok. Pada Washington Silasans. Saya berada di pusat operasi di Mosul pada malam Anda memberikan dukungan udara dekat untuk sebuah compi Ranger yang berada dalam situasi yang sangat buruk. Saya menonton seluruh pertempuran di umpan video. Sabi Farbi menit. Setiap satu Ranger itu pulang, saya telah memikirkan malam itu berkali-kali. Sejak saat itu, Zahra tidak berkata apa-apa untuk sesaat, Pak, katanya. Akhirnya saya menerbangkan helikopter. Saya tidak pernah menerbangkan Airbus I-660. Saya adalah anggota awak yang tidak berkualifikasi membantu First Officer. Yang berkualifikasi. Saya ingin sangat jelas tentang keterbatasan saya mengerti sepenuhnya. Harrison berkata, tapi Anda telah menerbangkan pesawat dengan kegagalan hidrolik dan kontrol penerbangan yang terdegradasi dalam. Anda telah mengimprovisasi solusi untuk masalah yang tidak memiliki prosedur yang ditetapkan. Itulah tepatnya yang dibutuhkan situasi ini. Kami sedang mengerahkan aset militer ke lokasi Anda. Sekarang ceritakan apa yang Anda butuhkan. Apa yang dibutuhkan? Zahra? Dia sadari adalah persis apa yang ditawarkan Kolonel Harrison. Pengetahuan bahwa dia tidak sendirian. Bahwa ada sumber daya yang diarahkan ke masalah ini, bahwa struktur militer dan komunitas penerbangan sedang mengorganisir dirinya di sekitar apa yang terjadi di pesawat ini. Saya butuh dua hal, katanya. Saya butuh aset rotary wing untuk referensi visual dan dukungan moral. Dan saya butuh pakar sistem A3 di frekuensi ini sesegera mungkin. Anda akan mendapatkan keduanya dalam kurang dari 1 menit. Dia berbalik ke Laura terus terbang. Saya akan menyerukan apa yang saya lihat dan apa yang saya pikir. Anda terbang. Kita bekerja sama. Buat menit 20 detik kemudian, seorang pramugari di bagian depan pesawat melihat keluar jendela lubang kecil di sebelah pintu gali dan melihat sesuatu yang menghentikan nafasnya. Dua helikopter militer besar hitam bersudut bertujuan terbang dalam formasi ketat di samping pesawat satu di setiap sisi, sedikit di belakang garis sayap, menyamakan kecepatan udara. Jet komersial tepat. Lampu navigasi. Mereka terlihat di langit gelap dawn. Draft dari rotor mereka menangkap cahaya bulan dalam getaran yang samar. Mereka adalah U-Sista Black Hawk, Garda Nasionals, Angkatan Darat, Batalion Pertama, Resimen Penerbangan ke Kontus, dari Ellington Field dekat Houston, Texas. Di kokpit, Zahra mendengar panggilan radio American Iepon Seal. Ini Venom 1 Flight 2 U-60 Black Hawk dari Resimen ke Eacomac dari Ellington. Melihat pesawat Anda, sayap kiri dan kanan. Siapa yang kami ajak bicara? Zahra menekan me. Venom. Ini Chief Warrant Officer Zahra Putri Pasukan. K. Soto Susikon. Saya membantu First Officer Laura Chen. Dengan pemulihan pesawat ini, kami memiliki fly-by-wire yang terdegradasi dan situasi input terbalik. Saya butuh Anda rapat di sayap untuk referensi visual. Jangan terlibat kecuali diminta. Keheningan penuh di radio. Detik penuh. Kemudian Reaper Chief Zahra. Apakah ini benar-benar Anda Venom 1? Katakan lagi Chief Zahra, ini Kapten Mike Rodriguez Venom C. Saya melewati sekolah perwirawaran di Fort Rucker pada 2 Miun Kumpasat. Setiap instruktur penerbangan tunggal di Rucker menceritakan kisah Reaper kami. Memiliki seluruh kelas tentang pertempuran lembah kunar Rwabutapasta. Secara tulus, secara harfiah, tidak. Kiasan adalah legenda di sekolah itu. Apa yang Anda lakukan di pesawat? Sial. Meski semua yang ada, meski pesawat yang terdegradasi dan kapten yang tidak sadar dan Stott Motu seorang di
belakangnya dan input kontrol, penerbangan yang terbalik dan osilasi, ketinggian dan fakta bahwa dia sudah tertidur 40 menit yang lalu. Zahra hampir tersenyum. Saya sedang cuti, Kapten. Pergi bertemu keponakan saya. Dia lahir minggu yang lalu. Saya pikir saya sudah layak beristirahat beberapa hari dan Anda dibangunkan untuk menyelamatkan penerbangan komersial. Tampaknya sekarang rapat di sayap, Kapten. Saya butuh titik referensi visual dan saya butuh panggilan ketinggian Anda jika instrumen saya bermasalah. Siap, Reaper. Suaranya telah berubah. Kejutan masih ada, tapi di baliknya sesuatu yang lain telah mengambil alih. Hal yang sama yang mengambil alih setiap penerbang militer. Ketika misi menjadi nyata, kami di sini. Anda memimpin. Ini adalah kehormatan mutlak. 2 Black Hawk bergerak ke formasi lebih rapat dengan Saini. 1 di setiap sisi. Cukup dekat untuk terlihat jelas dari kokpit lampu. Navigasi mereka stabil dan menenangkan. Di langit Texas yang gelap, di radio, Kolonel Harrison kembali dengan berita baik. Dia telah menemukan seorang insinyur sistem Airbus, mantan kapten American Airlines bernama Bill Nakamura, yang telah menghabiskan 15 tahun menerbangkan A320 dan mengetahui sistem pesawat lebih baik dari hampir siapapun dan menghubungkannya ke frekuensi. Nakamura mulai menelusuri konfigurasi kesalahan spesifik yang terlihat di Cham membandingkannya dengan perilaku yang diamati Laura dari inputnya. Membangun gambaran persis apa yang dilakukan komputer fly-by-wire dan persis bagaimana input diterjemahkan. Itu seperti yang diduga Zahra adalah korupsi spesifik dan berpola daripada acak. Input roll dilemahkan dan sebagian terbalik di sisi kiri normal di kanan. Input pitch terbalik di bawah ambang, defleksi tertentu dan normal di atasnya. Yao berfungsi dengan benar. Begitu mereka mengetahui pola spesifik itu, menjadi sesuatu yang bisa dikelola. Bukan dengan nyaman, bukan tanpa perhatian dan pemikiran yang konstan, tapi dikelola. Zahra bekerja bersama Laura melalui terampas semenit berikutnya. Dia tidak menerbangkan pesawat. Dia tidak berkualifikasi untuk menerbangkannya. Dan dia cukup tahu itu untuk mengerti bahwa meletakkan tangannya di sistem kontrol penerbangan yang tidak dikenal dalam kondisi yang terdegradasi tidak akan membantu siapapun. Apa yang dia lakukan, apa yang Tolane tahun menerbangkan helikopter yang rusak dan terdegradasi dalam pertempuran telah memberinya kemampuan untuk melakukannya adalah melatih. Dia mengamati instrumen, dia mengamati input Laura. Dia menyerukan apa yang terjadi dan apa yang perlu terjadi selanjutnya. Dalam bahasa spesifik tenang langsung yang digunakan pilot satu sama lain. Ketika semua yang penting dan tidak ada yang bisa terbuang. Untuk ketidaktepatan, Anda berguling ke kanan. Anda butuh koreksi kiri. Ingat, polanya di bawah defleksi setengah di stick responsnya terbalik. Pergi di atas. Defleksi setengah dorong melewati ambang batas. Itu terasa salah. Saya tahu itu. Terasa salah. Lakukan saja. Instrumen. Anda memberitahu Anda apa yang dilakukan. Pesawat. Instrumen Anda benar. Insting. Anda sedang ditipu. Percayai instrumen. Pesawat berguling. Kembali menuju sayap sejajar bagus. Sekarang ketinggian Anda rendah, pitch up, defleksi sepenuh. Sistem respons secara normal di atas ambang batas. Siap. Suapan mendaki kembali menuju ketinggian yang ditugaskan. Di radio, Nakamura memberikan panduan tambahan. Kolonel Harrison mengkoordinasikan deklarasi darurat dengan kontrol lalu lintas udara. Kru Black Hawk mempertahankan posisi formasi mereka, membuat panggilan ketinggian ketika Zahra memintanya, memberikan referensi visual yang membantu Zahra dan Laura
mempertahankan kesadaran situasional tentang sikap pesawat relatif terhadap Bandara Internasional El Paso. Dipilih sebagai lapangan diversi itu memiliki landasan pacu yang paling panjang di wilayah tersebut. Paket responsat penuh siap siaga dan jaraknya sekitar 1 menit dari posisi mereka saat ini dan kecepatan udara kontrol lalu lintas udara membersihkan semua yang ada di sekitarnya. Kendaraan darurat diposisikan koordinator darurat bandara ada di frekuensi dengan pesawat Zahra. Mulai membimbing Laura melalui pendekatan. Kita akan mengambil ini. Perlahan Anda memiliki pesawat yang berfungsi yang membutuhkan input yang disengaja dan hati-hati. Anda telah menerbangkannya selama 30 menit. Anda sekarang mengetahui polanya. Anda tahu apa yang dilakukannya ketika Anda melakukan apa. Kami akan terbang. Pendekatan ILS normal dengan kecepatan normal dengan marine yang cukup. Kami akan melakukan SASE sesuai buku. Kecuali untuk koreksi input spesifik yang telah kami diskusikan. Satu langkah. Pada satu waktu. Bagaimana dengan pendaratan? Laura bertanya. Flare jika saya tarik ke belakang untuk flare dan pesawat pergi ke hidung ke bawah. Saya sudah memikirkan itu. Ketika kita di final, kita akan mengujinya. Kita akan melakukan input pitch up kecil pada ketinggian dan melihat persis bagaimana pesawat merespons pada kecepatan. Pendekatan dengan konfigurasi pendaratan. Kita akan tahu sebelum mereka turun melalui langit gelap di atas Texas Barat. Black Hawk tetap dalam formasi satu di setiap sisi. Lampu mereka terlihat melalui jendela. Kokpit kehadiran yang stabil. Terbang. Zahra melatih. Nakamura memberikan informasi sistem. Harrison mengkoordinasikan. Pada lantani kaki di pendekatan, Zahra menyuruh Laura memuji respons pitch dalam konfigurasi pendaratan. Itu sama seperti dalam jelajah. Di bawah defleksi. Setengah terbalik. Di atas defleksi. Setengah normal. Flare akan membutuhkan input dorongan ke depan ketika setiap insting akan berteriak tarik ke belakang. Anda bisa melakukan ini, kata Zahra. Anda yakin? Saya yakin. Tentang dua hal. Pertama, Anda telah menerbangkan pesawat ini dengan benar. Selama 45 menit terakhir dalam situasi yang akan mengalahkan sebagian besar pilot. Kedua, Anda memiliki satu kesempatan untuk mendarat ini dan Anda akan melakukannya. Itu semua yang saya yakin. Itu cukup. Laura Chen mengambil nafas, mengangguk, berbalik. Jasi. Instrumen. Sistem pencahayaan pendekatan. Di El Paso masuk ke pandangan. Serangkaian lampu putih menuju ambang. Landasan pacu stabil dan jelas di malam gurun. Laura mengikuti gelipat ILS ke bawah. Zahra menyerukan ketinggian dan kecepatan. Kabul Black Hawk menyerukan konfirmasi ketinggian di darat. Kendaraan darurat duduk menunggu dengan lampu berkedip. Minkak. Kecepatan Baskus. GID 4. Terpusat. Anda melakukan segalanya dengan benar. 6 pons kaki. Tahan. Konfigu. Si ini. Landasan pacu terlihat. Jangan menyimpang dari jalur pendekatan ini. Bias sentras kaki. Ingat, FL. Dorong ke depan. Saya tahu. Rasa seperti apa. Lakukan saja 6 kaki. Sekarang dorong ke depan. Setiap insting yang dimiliki Laura Chen. Tahun pelatihan penerbangan Saitu. Sinbah kelas jam. Terbang. Seluruh respons fisiologisnya untuk berada nimta kaki di atas landasan. Pacu dalam pesawat yang turun berteriak padanya untuk menarik ke belakang untuk mengangkat hidung. Untuk flares, secara normal, untuk melakukan apa yang telah dia lakukan ribuan kali sebelumnya. Dia mendorong side stick ke depan. Hidung Atramu asa turun sedikit, hanya sedikit. Persis seperti yang dibutuhkan sistem. Input terbalik untuk menghasilkan setara dengan flare normal. Roda pendaratan utama menyentuh landasan pacul keras.
tapi terkontrol. Satu ketukan lalu roda, hidung turun dan pesawat berada di tanah, melambat. Reverser Dawson dikerahkan. Spoiler terangkat. Rem menggigit. Tokusatsu orang terdorong ke depan, menentang sabuk pengaman mereka saat Pesawat melambat. menghembuskan nafas yang telah berada di paru-parunya selama apa yang terasa seperti seluruh pendekatan. Zahra Putri bersandar ke kursi pengamat dan menutup matanya sejenak. Alhamdulillah, bisiknya. Ilan. Semua shot muscle orang selamat. Kendaraan darurat mencapai pesawat dalam hitungan detik setelah berhenti. Para medis masuk melalui pintu kokpit dalam kurang dari 2 menit. Kapten Mitchell distabilkan dan dibawa ke University Medical Center of El Paso di mana dia akan menghabiskan 4 hari pulih dari serangan jantung yang akan dikatakan ahli jantungnya kepadanya telah dia selamatkan dengan luar biasa. Kegagalan. FBI nantinya akan ditelusuri ke kerusakan dalam pembaruan perangkat lunak kontrol penerbangan yang telah menciptakan kesalahan logika dalam kondisi suhu dan kelembaban yang sangat spesifik yang tidak pernah ditemui dalam pengujian. Itu adalah dengan ukuran apapun rangkaian peristiwa yang hampir mustahil. Laura Chen duduk di kursi pilot setelah pesawat berhenti dan tidak bergerak selama menit penuh. Ketika dia akhirnya membuka harnesnya dan berdiri dan berbalik, Zahra Putri masih duduk di kursi pengamat, bersandar ke belakang dengan mata setengah terbuka. Terlihat kira-kira sama letihnya seperti yang dia terlihat tidur di kursi sisi jam sebelumnya. Laura menyeberangi kokpit dalam 2 langkah dan memeluknya dengan kedua leg. Anda menyelamatkan kami? Katanya, suaranya tidak stabil. Itu bahkan tidak mendekati stabil. Anda sedang tidur. Anda sepenuhnya tertidur. Dan Anda bangun dan Anda menyelamatkan satu kisah satu orang. Zahra membalas pelukan itu. Dia diam sejenak. Anda yang menyelamatkan mereka, katanya. Anda yang menerbangkan pesawat. Saya hanya menyerukan ketinggian. Anda tahu itu. Tidak benar. Anda menerbangkan setiap pendekatan dan koreksi tunggal itu. Tangan Anda berada di side stick. Saya tidak pernah menyentuh apapun. Itu semua. Anda, Laura mundur dan menatapnya. Anda tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi yang tidak memiliki prosedur? Anda hanya tahu. Zahra memikirkan sebuah lembah di Afghanistan pada 2 katas. Dia memikirkan palasapa menit pertempuran berkelanjutan di atas medan yang pesawatnya tidak seharusnya selamat. Dia memikirkan setiap kontrol kerusakan dan manajemen sistem dan pemulihan penerbangan terdegradasi yang telah bertahun. Operasi Nick Stalker telah membangun ke dalam instingnya. Saya telah mendarat. Helikopter yang rusak, katanya. Pesawat spesifiknya berbeda. Prinsipnya sama. Terbang pesawat yang ada di depan Anda. Bukan pesawat yang Anda inginkan. Di luar pintu kokpit, dia bisa mendengar penumpang kelegaan dalam suara mereka. Beberapa menangis, beberapa menelepon anggota keluarga di ponsel mereka. Beberapa hanya bernafas, nafas panjang, lambat, gemetar dari orang-orang yang telah benar-benar ketakutan dan sekarang aman. Suara takbir dan alhamdulillah terdengar di sana-sini di kabin. Black Hawk telah mendarat di taxiway yang berdekatan dan berjalan ke pesawat. Kapten Rodriguez dan kopilotnya berdiri di bagian bawah tangga udara ketika Zahra turun. Masih mengenakan hoodie. Universitas Indonesia. Sansel di 1 bahu terlihat seperti apa adanya. Seorang perempuan berusia 2 tahun yang kelelahan yang ingin pergi ke Los Angeles dan bertemu keponakannya. Rodriguez dan kopilotnya bersiap dan memberikan hormat yang presisi dan formal dan benar-benar tulus. Zahra berhenti, menatap mereka lalu membalas hormat dengan presisi yang sama. Chief, Zahra Rodriguez berkata, kami baru saja terbang bersama Riyab. Kami berdua akan
menceritakan kepada cucu kami tentang malam ini. Anda terbang formasi ketat di samping jet komersial dengan kecepatan di Rosnot melalui malam Texas. Zahra berkata, di penerbangan Anda sangat baik. Boleh saya bertanya suatu? Silakan. Apa yang Anda impikan sebelum mereka membangunkan Anda? Zahra mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Saya sebenarnya tidak tahu, katanya. Saya terlalu tertidur nyenyak untuk bermimpi. Kemudian tiba-tiba, seorang pramugari sedang mengguncang bahu saya dan memberitahu mereka butuh pilot. Dia berhenti selama sekitar detik. Saya pikir saya masih di Suriah. Kemudian saya melihat kabin dan ingat bahwa saya sedang cuti. Rodriguez menggelengkan kepalanya perlahan. Dan Anda hanya bangun dan pergi ke kokpit. Seseorang butuh pilot. Saya adalah pilot yang ada di atas kapal. Diaz mengatakannya dengan sederhana tanpa pertunjukan. Cara seseorang menyatakan fakta yang tidak membutuhkan penjelasan. 3 minggu setelah pendaratan di El Paso, cerita itu menjadi publik. Itu pertama kali muncul di lingkaran penerbangan militer, kemudian di pers umum, kemudian di mana-mana. Judul yang muncul di sebagian besar liputan sederhana dan akurat. Pilot Nick Stalker Angkatan Darat dibangunkan dari tidur, menyelamatkan penerbangan komersial. Seseorang telah mengambil video dari 2 Black Hawk terbang dalam formasi di samping Atriwa pun dalam pendekatan finalnya ke El Paso. Gambar yang mencolok dan sedikit surrealis. Helikopter militer mempertahankan posisi sempurna di samping jet komersial besar saat turun menuju lampu landasan pacu kota Gurun. Video itu dibagikan 2 juta kali dalam bari pala jam pertama. Itu ada di setiap jaringan televisi besar. Itu ada di halaman depan setiap surat kabar besar. Reaksi militer adalah persis apa yang diprediksi Kapten Rodriguez rekrutmen. Kebanggaan. Kantor Urusan Publik Pasukan Kesaton Setusoar mengeluarkan satu pernyataan terukur yang mengakui bahwa Chief Warrant Officer Zahra Putri adalah anggota resimen dan bahwa resimen bang atas tindakannya. Nick Stalkers don't quick. Pernyataan itu diakhiri. NC. Tagar itu menjadi tren selama 4 hari. Zahra memberikan satu wawancara di Memilih Army Times, publikasi yang dibaca komunitasnya yang akan menyajikan ceritanya kepada audiens yang benar-benar dia miliki. Dia duduk dengan reporter di ruang konferensi kecil di Fort Rucker dan menjawab pertanyaan selama parabi masak menit. Reporter bertanya, apa rasanya dibangunkan di tengah penerbangan dalam keadaan darurat? Kata Zahra, benar-benar membingungkan selama beberapa detik. Pertama, saya dalam tidur yang sangat dalam. 3 hari tanpa istirahat yang tepat sebelum penerbangan itu. Ketika Robert mengguncang saya terbangun, saya tidak tahu di mana saya awalnya. Kemudian, pesawat bergerak dan saya merasakan itu. Dan kemudian saya tahu sesuatu yang salah. Dan kemudian dia memberitahu saya apa yang terjadi dan saya bangun. Apakah Anda takut? Dia memikirkannya dengan jujur. Ya, saya sangat ketakutan. Saya menerbangkan helikopter. Saya tidak pernah berada di kokpit A3 Saya tidak mengetahui sistem pesawat itu. Saya tidak mengetahui karakteristik penanganannya. Saya tidak pernah berlatih dalam simulator sayap tetap. Ketika saya berjalan masuk ke itu, saya sangat menyadari semua yang tidak saya ketahui. Apa yang Anda lakukan dengan rasa takut itu? Hal yang sama yang saya lakukan dengannya setiap kali saya terbang ke zona panas. Saya menyingkirkannya ke samping, bukan ke bawah. Bukan pergi, hanya ke samping. Itu ada. Itu nyata. Itu tepat. Tapi itu tidak berguna pada saat tindakan. Jadi, itu pergi ke samping dan menunggu dan ketika misi selesai itu kembali dan Anda
memprosesnya. First Officer Chen telah berbicara secara publik tentang kontribusi Anda. Dia mengatakan, Anda menyelamatkan pesawat. First Officer Chen menerbangkan pesawat itu. Saya ingin jelas tentang itu. Saya tidak menerbangkannya. Saya tidak berkualifikasi untuk menerbangkannya. Dia berada di belakang sidestick untuk setiap momen keadaan darurat. Apa yang saya lakukan adalah memberikan kerangka untuk memahami apa yang dilakukan pesawat dan mengapa dan melatihnya melalui input non-standar yang diperlukan sistem. Dia yang terbang, dia yang mendarat. Itu membutuhkan keberanian yang ingin saya akui secara langsung karena menerbangkan pesawat yang terdegradasi dengan input terbalik. Kependaratan yang berhasil adalah tindakan luar biasa dari keahlian dan apa yang Anda ingin orang ambil dari cerita ini. Zahra diam untuk sesaat. Cukup lama sehingga reporter berpikir dia mungkin tidak menjawab. Kemudian dia berkata, Saya ingin orang-orang memahami apa itu Nick Stalker. Bukan mitologi, bukan legenda, bukan cerita yang beredar. Tapi apa yang sebenarnya kami? Kami adalah pilot yang berlatih lebih keras dan lebih lama dari penerbang lain manapun di militer kami. Terbang dalam kondisi dan lingkungan yang secara objektif berbahaya dan kami melakukannya karena seseorang harus dan kami telah memilih untuk menjadi orang-orang yang melakukannya. Moto kami adalah Nick Stalkers Don't Quit. Kata Ta. Ini bukan slogan. Ini adalah deskripsi. Ini menggambarkan tepatnya apa yang kami. Saya sedang tidur di kursi sise. Saya kelelahan dari siklus misi Samsi 1 jam. Saya sedang cuti. Saya akan bertemu keponakan saya untuk pertama kalinya. Saya dengan setiap ukuran yang wajar sedang tidak bertugas. Tapi seseorang butuh pilot dan saya adalah pilot yang ada di atas. Jadi saya bangun. Dia berhenti. Itulah seluruh ceritanya. Itulah semua yang ada. Seseorang butuh bantuan. Bantuan yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang bisa saya berikan. Jadi, saya memberikannya. Itu bukan Kepahlawanan. itu tidak istimewa. Itu hanya melakukan pekerjaan Anda hadir ketika Anda dibutuhkan. Bahkan ketika itu tidak nyaman. Bahkan ketika Anda gila. Bahkan ketika Anda seharusnya tidur. Nick Stalkers Don't Quit. Bukan dalam pertempuran. Bukan saat cuti. Bukan di kursi seperti di penerbangan Rede ke Los Angeles. Tidak pernah. Itulah siapa. Dia diam lagi untuk sesaat dan kemudian dia menambahkan satu hal. Terakhir dengan pelan hampir untuk dirinya sendiri. Report. Tapi Zahra Putri sudah selesai berbicara. Dia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. American Airlines mengatur penerbangan charter ke Los Angeles yang tiba di LX pukul si. Zahra sudah dalam taksi menuju apartemen adiknya di Silver Lake sebelum pukul. Dia menekan bel pintu. Pukul ditolas menit lebih. Dan ketika Nadia membuka pintu, Zahra berdiri di sana dengan ransel hitam dan hoodie Universitas Indonesia dan tampilan seseorang yang telah terjaga sangat lama. Nadia berkata, "Saya melihat berita Zahra." "Apa itu?" "Saya baik-baik saja." Zahra "Boleh saya menggendongnya. Nadia membawa bayi Yasmin keluar dan meletakkannya di lengan Zahra. Zahra duduk di sofa dan menatap keponakannya. Wajah mungil yang tidur dan tangan kecil yang sempurna dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang bibirnya bergerak pelan, membaca doa dalam hati. "Masya Allah," bisiknya sambil mencium kening Yasmin. "Masya Allah."